Nanti ya, ini ya, caranya nih. Dan kirim di grupnya. Ada pertanyaan lu gak nih kira-kira nih? Radit, Adit, Iki, Fabian, ada pertanyaan nggak? Adit, Radit. Jadi ini kan apa AXB-nya? Ini koordinat apa? X kan? Koordinat. Ya. Jadi gimana Pak? Min 4X. Terus gimana Pak? Pak, Ya Pak. min 4X. Terus Duh, tambah saya tik. 3Y. Ya nggak? Ya Pak. Kan tadi itu tuh koordinat ini. Koordinat A-nya koordinatnya kan? Berarti ini kan? Kebalik-balik. Koordinatnya berapa Pak? 3X kan? 3x Pak. 3X min 4Y. Terus habis itu Dengan titik-titik min 12. Ya, ya Pak. berasa uji 0 gimana? 0 titik-titik min 12. Dia menjauhi atau mendekati Pam? Parsirannya. Pam. Menjauhi Pak. Menjauhi. Berarti pernyataannya harus sah, salah. Ya nggak Pam? Ya Pak. Nah, pernyataannya harus salah berarti apa? Lebih besar atau lebih kecil? Kecil. 0 lebih kecil. Ya nggak? Nah, terus karena dia putus-putus, maka dia nggak pakai sama dengan 0 lebih kecil aja. Jadinya 3X min 4Y min 12-nya pindah terus ke kiri jadi plus 12 kurang dari 0. Oke, 3X min 4Y plus 12 lebih kecil daripada 0. Ngerti nggak nih kira-kira nih? Nah, kemudian jumlah pelamar dan posisi yang tersedia dirampung pada diagram lingkaran serta prosedur seleksi disajikan dalam diagram alir berikut. Oke, kan di sini ada apa aja tuh? Hmm, banyak juga kriterianya tuh ya. Hmm. Pemasaran, administrasi, sama profesional. Pemasaran, administrasi, profesional ya. Nah, di sini ada jumlah pelamar. Pelamarnya di sini, oh ya, pelamar ada hmm, lolos lolos berkas. Di sini ada beberapa kriteria. Lolos seleksi pertama, lolos berkas, kemudian lolos psikologi, lolos seleksi TKD, sama lolos wawancara ya. Berarti kita bikin tabelnya dulu nih di sini ya. Lolos berkas, kemudian lolos seleksi TKD, kemudian lolos psikologi, lolos wawancara. Oke, ini ya. Oke, ini nih. Kita lihat sini ya. Pemasaran itu ada dari 400, administrasi ada 3.600, profesional ada 2.000 ya. Ini lihat yang di diagram lingkaran ini ya. Tuh, kelihatan nggak tuh? Kan?
Terus habis itu untuk untuk posisi profesional 75% dari pelamar lolos seleksi berkas. Sedangkan 50% pelamar dari posisi pemasaran dan administrasi. Oke, ini harus ditempel di sini. Ini. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Untuk posisi profesional 75% dari pelamar. Berarti 75% dari 2000 berapa tuh? Oh, 75% dari 2000. 1500 kan? Oke, ini 1500. Terus habis itu lolos seleksi berkas. Terus habis itu apa lagi tuh? Sedangkan 50% pelamar dari posisi pemasaran dan administrasi juga lolos seleksi berkas. Berarti 50% dari 3500 berapa? Rizky. Ki. 50% dari 3600 berapa, Ki? Hmm? Maaf, 50% dari 3500 berapa? 1800. 50% dari 4400 berapa setengahnya? 2200. Oke. Terus apa lagi? Tingkat kelulusan setiap posisi untuk tes kemampuan dasar dan tes psikologi 50%. Oke. Untuk setiap posisi. Berarti untuk setiap posisi ya. Posisi apa aja tuh berarti tuh? Berarti ini tingkat kelulusannya kamu kali 50% lagi yang ini nih. Oke. Berarti 1800 kali 50% 900. 2200 kali berapa tuh? 50% jadi 1100 kan? Dan tes psikologi. Hmm, hmm, hmm. Nah, kalau si profesional tuh dia tidak melalui tes TKD ya. Udah pasti lolos ke psikologi. Berarti 1500 kali 50% jadi 50. Ini 450. Ini 550. Ya kan? Sedangkan tingkat kelulusan wawancara hanya 4%. Lihat, hanya 4% ya. Nih, berarti kamu kalikan nih. Yang pertama, 4% dari 550 berapa? 22. Terus 4% dari 450 berapa? Persen dari 450, 18. Kemudian 4% dari 750, 30. Kan? Ngerti kan ya? Nah, pertanyaannya apa? Yang ini. Untuk nomor 16. Hmm, lihat ya. Berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban dan pilihan yang tersedia.
Jumlah pelamar yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional lebih banyak dari posisi administrasi. Bener apa enggak tuh, Papian? Rizky, Radit, bener gak? Ki, bener gak Ki ini, Ki? Hmm? Salah ya harusnya ya. Salah, Pak. Radit, bener gak, Dit? Salah, Pak. Salah, Pak. Ah, bagus. Terus, jumlah pelamar posisi pemasaran yang lulus seleksi TKD adalah 2.200. Salah lagi, Pak. Salah ya. Jumlah pelamar posisi administrasi yang lulus seleksi TKD adalah 900, bener apa salah? Bener ya? TKD. Benar, Pak. Oke. Terus, nomor 17-nya apa tuh? Peluang pelamar posisi profesional yang akan diterima adalah profesional nih. Tadi profesional yang lulusnya ada berapa? Lulus sampai tahap akhir ada berapa dia? Ada 30-an, ya nggak? 30 dari total seluruh profesional. Berapa totalnya? Hmm. 2.000 kan? Berarti peluangnya sama dengan 30 per 2.000. Jadi berapa tuh? 3 per 200. Oke, paham ya? Iya, tuh. Terus habis itu apa lagi? Yang berikutnya, nomor berikutnya ya, 18. Apa tuh 18 tuh? Jumlah posisi pemasaran yang diterima adalah di antara pelamar posisi pemasaran yang diterima akan dipilih 2 orang untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Jumlah cara untuk memilih 2 orang tersebut. Oke, 2 orang dari berapa nih? Pemasaran ada berapa nih? Ada 22-an. Ini harus diisi nih, pakai kotak. Oke, memilih acak 2 orang dari 22 orang. Pakai rumus apa? Pakai rumus kombinasi kan? Berarti 22C2. Ingat tuh. Ngerti ya? Jadi, gimana kombinasi rumusnya? NCR kan? N faktorial, R faktorial, N dikurang R faktorial. Berarti 22 faktorial per 2 faktorial, 22 dikurang 2 faktorial. Ya, jadinya berapa nih? 22 faktorial per 2 faktorial dikali 20 faktorial. Ya nggak? Jadi berapa tuh? Hmm? 22 kali 21 kali 20 faktorial per 2 faktorial itu 2 kali 1 dikali 20 faktorial. Ini ya, coret-coret. 22 bagi 2, 11. 11 kali 21 berapa? 231. Nah, ini 231. Jadi ya, coba lagi tuh yang 19. Ayo coba. Yang 19 berapa jawab tuh? Radit, Amer, Fabian, Iki, Adit. Oke, yang paling gampang tuh berapa? Ayo, Lan. Totalnya ini adalah 22 tambah 18 tambah 30. Nah, 70.
Oke, itu soal berikutnya tentang penalaran ini juga ya. Oke, mulai ini jawaban ini. Hmm. Nah, silakan tuh. Hmm. Kan? Nah, ini caranya gimana tuh, Pak? Katanya gini ya. Sebuah toko alat tulis mencatat penjualan kertas dalam 3 bulan terakhir ini. 5.000, 4.000, tambah 6.000. Prosedur cara pembayaran yang biasa dilakukan pada toko tersebut dapat dilihat pada diagram alir di atas. Oke, diagram alirnya berarti yang ini ya. Nih, oke. Nah, setiap bulan 70% dari seluruh transaksi dibayar tunai. Oke, ini kan tunai ya, tunai segini. Hmm. Berarti kalau tunainya segi 75%, non tunainya jadi berapa non tunainya? Non tunainya berarti kan apa? 25% kan? Nah, berarti 25% pembelian kertasnya berapa? Pembelian kertas yang non tunainya itu adalah 20% dikali, nih tambahin 5.000, tambah 4.000, tambah 6.000. Berapa tuh? 25% dikali 15.000. Jadi berapa tuh? Hmm? 25/100 kali 15.000 kan? Coret dulu nolnya. 15 ke 25, 375 kan? 375 kosong rim. Kan dalam satuan rim kan? Nah, kita lihat. Pernyataan yang pertama benar apa salah tuh? Rata-rata pembelian kertas per bulan dengan pembayaran non-tunai adalah 1.250 rim. Ini ada berapa bulan tuh? Pap, ada berapa bulan, Pap? Papian. Pap, dia ada berapa bulan, Pap? Berarti rata-rata 3 bulan. Kan tadi ditanya yang pernyataan pertama itu non tunai. Non tunainya sebanyak 3.750 rim selama 3 bulan. Berarti rata-rata per bulannya, karena dia ada 3 bulan nih, bulan ke satu, bulan kedua, bulan ketiga, 3.750 rim dibagi 3. Jadinya berapa? 1.250 rim. Tuh, bener apa salah tuh? Pernyataan pertama bener apa salah? Bener kan? Oke, silakan kalian cek pernyataan kedua. Ayo.
Biaya tambahan dari pembayaran non-tunai pada bulan kedua adalah 3.000. Adalah 3.000. Nih, kita lihat ya. Kita lihat dulu di sini algoritmanya itu kan apa? Untuk yang kedua, bulan kedua gitu ya. Kan dimintanya hanya bulan kedua nih. Nih. Yang bulan kedua tadi berapa tuh? 25% dikali dikali 4.000 rim dikali harga kertasnya berapa? 30 30.000 tuh. Itu ya, yang pada gedein deh harganya di sini. Itu bulan kedua tuh. Kan bulan ke satu bulan kedua harganya sama 30.000 kan? Tuh. Kita butuh hanya bulan kedua di sini. Berarti 20% kali 4.000 kali 30.000 itu berapa tuh? Hmm? Kan 20% ini adalah berapa? 0,4 ya. Atau 2 per 100 kali 4.000 kali 30.000. Berapa tuh? Nilai 2-nya coret. 25 kali 4 kan 100. 100 kali 10, 1000 kali 30.000. Berarti 30 juta ya. RP 30 juta. Ya nggak tuh? Nah, katanya di sini ada keterangan apa? Mm-mm. Tunai, pembayaran tunai. Nah, biaya tambahannya itu adalah berapa tuh? 1%. Oke, berarti biaya tambahannya, biaya tambahannya ini adalah 1% dikali 30 juta tadi. Berapa? Hilangin nolnya 2 ya, 1% ya. 2 dihilangin berarti tinggal 300.000. 1.000. Terus habis itu apa lagi? Tambahan pajak. Tuh, tambahan pajaknya 10% kan? Ya tuh. Tambahan pajaknya 10%. Tambahan pajak 10%. Berarti 10% dari apa? 10% dari total harganya 30 juta tadi. Berarti berapa? 3 3 juta. Ya. Jadi total biaya tambahannya berapa? Total biaya tambahannya adalah 3 juta ditambah 300.000. Jadi RP 3.300.000. 3.300.000. Nih, tadi kan biaya tambahnya itu adalah 300.000 ya. Berarti 300.000 ini tadi, ini sebelum ditambahin ini kita tambahin dengan harganya dulu tadi tuh. Berarti kan biaya tambahannya 300.000 dari 30 juta. Berarti
totalnya ini adalah 30 juta ditambah 300.000. RP ini kan ditambah nih. Hmm, 30.300.000 jadinya ya. 30.300.000. Ya, oke. Maka karena tambahan pajak 10%, jadi 10% dikalikan dengan 30.300.000. Jadi berapa tuh? 3.030.000. Oke. Jadi bener masalah nih pernyataan kedua nih. Hmm? Biaya tambahannya 3 juta. Salah. Yang benar adalah 3.030.000. Ya. Nah, coba kamu kerjain sendiri yang bulan ketiga. Adit, Radit, Rizky, Papian. Caranya sama kayak di atas ya. Bulan ketiga tuh, ayo. Dicoba dulu ya. Terkirimin jawabannya ya. Nih. Caranya sama kayak di atasnya tuh. Ayo, silakan. Adit, Radit, Rizky, Papian. Nih, pertama kita cari dulu biaya apa tuh? Bulan kedua. Kan caranya sama tuh ya. Bulan kedua. Bulan ketiga sekarang ya. Bulan ketiga berarti karena tadi nontonannya 25% masih sama. 25% dikali 6.000 rim dikali 30.000. Tuh. Jadi berapa tuh? 45 juta, Pak. TRP 45 juta. Terus kemana lagi nih? Tapi sedikit. Biaya tambahan kan, Dit? Biaya tambahannya berapa? 1% kali, 45 juta. jadi berapa? Hilangin nolnya 2, berarti 450 450, ribu Bu. ya. TRP 450 ribu. Nah, terus habis itu pajak yang harus dibayar setelah 10%. Oh, berarti ini kan ditotalin dulu ya. Totalin kayak tadi, ditambah jadi berapa nih? 45 45 juta, juta 50. 450.000. Oke, pajak setelah 10% jadi berapa tuh? Kali ini. Jadi berapa tuh? Bilangnya nolnya 1. Jadi 4.545.000. Oke. Bener gak tuh jawabannya tuh? Ya kan? Bener, Pak. Oke. Mm-mm. 21. Mm-mm. Jika salah satu pelanggan dari toko alat tulis tersebut memiliki sebanyak 400 rim dengan pembayaran tunai, total pembayaran yang dilakukan pelanggan tersebut adalah, nah kalau pembayaran tunai itu berapa tuh? 400 rim. Nih, TP, TP sama dengan TP ditambah diskon. Diskon 10% ya kan? Untuk pembayaran maksudnya ya. Kita lihat.
400.000 pembayaran tunai. Oke, berarti TP-nya berapa tuh? TP-nya itu adalah 400 kali ini kan, kali 30.000 kan tadi kan, kali RP 30.000 ditambah diskon 10%. Diskon 10% berarti apa tuh? Oke. Hmm. Setelah diskon kan berarti dikurangin dulu kan? Satu dikurang 10% kan? Oke. Dikali TP-nya nih. Ini kali ini berapa nih? 400 kali 30. Kali 3 12. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6 kan? 12 juta ya. Nah, dikali setelah diskon kan berapa tuh? 90% berarti kan? Dikali 90%-nya kan? Berarti berapa tuh? 12 juta dikali 90%. Kira nolnya 2 dan nolnya 2 berarti berapa? RP 10.800.000. Ya, oke. Total pembayaran pajak setelah berapa tuh? Pajak kan 10% tuh. Total setelah pajak 21 ya. Setelah pajak berarti berapa? 10.800.000 dikali. Nah, karena pajak 10% langsung aja. 100% ditambah 10% ya. Sama kayak tadi ya. Jadi 10.800.000 dikali 110%. Ya, 10.800.000 dikali 110 per 100. Berapa tuh? Coret, dua, dua namanya coret. 108 dikali 110. 11.880. 11.880 tambah nolnya tuh 23. Tuh 23. Jadi 11.880.000. Oke, ngerti ya. Terus yang dua-dua apa tuh Pak? Yang dua-dua. Hmm. Enggak, nomor dua-dua. Jika 50% dari pembayaran tunai melakukan pembelian setidaknya 500.000 dan 50% dari sisanya merupakan pembelian kurang dari 200.000. Terus habis itu, nah kalian tadi tabelnya ini ya. Ini. Hmm. 200.000 dan dari sini merupakan pembelian 200.000. Jadi, tadi kalau yang tunai 70
75% kan? Melakukan pembelian setidaknya 500.000 pada bulan ketiga ya. Oke, berarti bulan ketiga itu 6.000 dikali pembayaran utangnya kan 70% tadi kan? Jadi berapa tuh? 75% dikali 6.000 persen dikali 6.000. 4.500 rim. Terus sisanya merupakan pembelian kurang dari 200 rim. Oke, berarti 50% dari 4.500 rim kan? Dari 4.500 sama dengan berapa nih? Setengahnya 2.250 rim gitu kan ya. Oke. Hmm. Di sini flowchartnya kita lihat ya. Hmm. Kemudian kan merupakan pembelian kurang dari 200 rim. Coba kita bulatan ya. 2.250 dibagi nih kurang dari 200 rim. Artinya kita ambil yang terbesarnya yang 199 ya. Nanti kita bulatkan nih 2250 bagi 2250 bagi 199. 11 ya. 11 kali pembelian. Pembelian. Nah, berarti kalau misalnya 10 kali pembelian berapa? 10 kali 1990 sama dengan 1 kali 99 sama dengan 1990 rim ya. Nah, karena dia itu kurang dari jumlah kertas yang seharusnya dibeli, maka 1990 rim dia tidak mendapatkan diskon. Tidak mendapat diskon ya. Nah, karena dia tidak mendapatkan diskon, oke, jumlah pembelian yang mendapatkan diskon berapa rim? Ya, yang mendapatkan diskon 10% jadinya 2250 dikurang 1990 dengan 260 rim. Oke, jadi jawabannya 260 rim. Coba nomor 23 silakan. Pertanyaannya apa tuh? Sampai udah.
Hmm. Dan flow startnya nih. Ya, silakan coba. Nih, lihat ya. Tadi kalau misalnya transaksi tunai 75% kan berarti kan? Ya, ini di keterangan soalnya itu kalau transaksi tunai dia bisa 75%. Mana tuh ini? Nah, ini. Ya kan? Berarti ini yang pertama bulan ketiga, bulan kedua. Bulan kedua kan karena dia tunai, transaksi tunai ya kan? Berarti 75% dikali 4.000 bulan kedua kan? Dikali RP 30.000. Rimnya dulu deh, rimnya dulu. Kertasnya ya. Ini sama dengan 3.000 rim. Tuh. Terus habis itu 50% pembelian minimal 500 rim ya. Setidaknya 500 rim. Persen pembelian minimal 500 rim. Berarti kan 3.000 dikali 50%. Sama dengan 1.500 rim. Ini maka total pembayarannya 1.500 rim dikali 30 ribuan. RP 15 kali 3 45. 45 juta. Nah, dia nih masuknya kriteria mana, Pak? Nih, ini nih, pembelian 500 rim ditambah diskonnya 20%. Oke, berarti total pembayaran plus diskon 20%-nya berapa jadinya, Pak? RP 45 juta. Nah, karena diskonnya 20%, yang kita bayarkan berapa? Yang kita bayarkan berapa? 100% dikurang 20%-nya kan? Berarti RP 45 juta dikali berapa? 80%. Berapa tuh, Radit? Adit Papian. Coba hitung dulu. 80% kali 45 juta berapa? Hmm? Berapa? 10% dikali 45 juta.
RP 36 juta ya. Paham ya? Nah, terus dari sisanya merupakan pembelian kurang dari 200 rim. Nah, dia kan 50% sekarang 50% pembelian kurang dari 200 rim. Kurang dari, oh, di sini ya. Kalau kurang dari 200 rim dia tidak mendapatkan diskon ya. Berarti kan tadi 3.000 kali 50% masih sama. Ini. Kemudian total pembayarannya dia kalau dia kurang dari 200 dia tidak dapat diskon. Hmm, Tidak dapat diskon. Nah, totalnya berapa? Total pembayarannya nih. Total pembayarannya tanpa diskon 1.500 kali RP 30.000. RP 45 juta. Dan tuh, tadi hasil apa totalnya ini sama ini. Ya 36 juta sama ini. Kan? Tanya apa nih, Mak? Total penjualan sebelum pajak toko. Total penjualan sebelum pajak toko. Nah, tadi kan di bulan kedua 70% dibayarkan secara tunai. Berarti sisa pembayarannya, sisa pembayaran dibayarkan secara non tunai. Secara non tunai. Secara non tunai berarti dia berapa persen tuh? Secara non tunai. Berarti secara non tunai kan tadi tunainya itu 75%. Non tunainya berarti 25% kan? Nah, kita kalikan lagi nih di bulan kedua tadi itu. Kita kalikan lagi dengan 25%-nya. Ya, di bulan kedua ini. Berarti 25% dikali 4.000. Ini bulan kedua ya. Sama dengan 1.000 rim. Oke. Total pembayarannya berarti 1.000 rim dikali berapa tuh? 30 ribu. Jadi berapa? 30 juta. 30 juta. Ya nggak, Radit? Iya, Nah, Pak. total pembayarannya kalau dia non tunai tadi tambah berapa? Tambah 1%. Nih, kalau dia Hmm. kalau dia non tunai. Hmm, Sama biaya 100% ya. Berarti total pembayarannya tambah 1% ya. Jadi 30 juta dikali nih berarti 100% ditambah satu. Jadi 101% kan? Nah, kamu hitung nih berapa tuh? Ini berapa? Nah, nanti totalnya tinggal tambahin dong. Jadi opsinya mana tuh? Hmm. 30 juta 300, Pak. 30 juta 300 ya. Oke, ini 30 juta 300 ribu. 30 juta
300.000 ya. Nah udah, kalian totalin tuh dari semua yang di atas tadi tuh. Jadi berapa totalnya tuh? Yang dibiru-biruin. Coba berapa hasilnya? Tambahin itu 111 juta. 111 juta ya? Ya, 36 juta. Eh, 30,3 juta. 111.300.000. Paham dalam sini ya? Kan itu dulu ya. Ini. Baik, baik. Ini. Yang ini udah sebelum ya. Yang udah, oh, untuk yang penalaran matematika kita udah pernah semua dibahas nih. Udah, ini tadi udah. Oke, gimana kira-kira? Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Adit, Fabian, Iki, ada pertanyaan nggak, Ki? Hmm? Ini penalaran matematika. Hmm. Kan, kalau penalaran dia sebenarnya nggak ada rumus ya, sebenarnya cuma logika aja nih. Tapi harus dikait-kaitan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Adit, Radit, Iki, Fabian, aman ya? Oke, deh, nanti bahan dikasih soal di setiap hari satu soal ya. Untuk penalaran matematika di grup ya. Biar nanti sambil dikerjain ya buat latihan, oke? Ya, Pak. Oke, tetap semangat belajarnya ya. Adit, Radit, Rizky, Fabian. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, udah beli Makasih, buku ini belum? Pak. Udah beli buku wangsit belum? SNBT? Saya dapetnya yang 2025, Pak. Oh ya, udah nggak apa-apa. Ntar pas ketemuan kita bahas semua deh. Ya, Oke, Pak. semangat ya. Iya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam, makasih banyak. Oke.